Halo semua, perkenalkan saya Aldrian sebagai PIC yang ketiga bersama teman-teman saya, Gafra sebagai PIC yang pertama, Akila sebagai PIC yang kedua, Jason sebagai PIC yang keempat, dan Matthew sebagai PIC yang kelima. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil ujian tengah semester dalam mata kuliah Tech Skills, di mana topik yang diangkat adalah survei mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Pelita Harapan. Dimulai dari PIC yang pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gafra dari PIC 1. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melihat proses pembuatan Microsoft Form. Jadi yang pertama tentunya kita harus sign in terlebih dahulu, di mana kita sign in menggunakan akun UPH kita. Lalu setelah kita melakukan sign in, kita akan ngeklik tombol New Form. Di mana di New Form ini kita akan mengklik Add New. Dan di Add New ini kita akan ngeklik Add Text dan tulis nama kita. Dan tentunya jawaban yang kita berikan bersifat required, jadi jawaban yang kalian berikan pendek. Lalu setelah itu juga kita akan menambahkan NIM kita, di mana sama halnya dengan yang pertama, jawabannya kita buat required agar kalian menjawabnya dengan pendek. Lalu setelah itu kita akan add new lagi, dan kali ini kita akan memberikan rating dari 0 sampai 10, di mana kita akan menaruh pertanyaan kita dan kita akan memilih antara yang sangat baik di nomor 10 ataupun yang tidak baik yang di nomor 0. Dan pada nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6 dan seterusnya juga kita akan memilih hal yang sama, di mana kita akan ngeklik add new, memberikan rating dan juga menuliskan sangat buruk ataupun sangat baik. Lalu pada berikutnya kita akan melihat style yang akan kita pilih, template-templatenya, dan pada form kami memilih template merah karena itu melambangkan fakultas kami, yakni Fakultas Hukum. Lalu setelah itu kita akan melihat titik 3, di mana di dalam titik ini kalian bisa memilih proses pembuatan linknya, apakah bisa di-allow ke semua ataupun allow ke UPH only. Dan pada form kami hanya memilih UPH only dan juga one person, one response. Jadi setelah kita mengeklik 3 tombol tersebut, kita akan masuk ke dalam previewnya untuk mengecek apakah ada typo ataupun kesalahan dalam template-nya dan lain sebagainya. Lalu setelah kita melihat previewnya, kita bisa melihat collect response, di mana ini merupakan proses kita untuk melihat jawaban-jawaban kalian yang telah kalian isi melalui link kami. Lalu kami tidak lupa juga bahwa ada satu tempat lagi, yaitu pembuatan linknya, yaitu untuk memotong jumlah linknya agar tidak terlalu panjang, dan ini bisa dijadikan beberapa bentuk seperti link ataupun QR, dan ini bisa dibagikan baik untuk kalian yang non UPH ataupun UPH. Namun balik lagi kita akan memilih yang UPH karena tujuan kami berfokus pada mahasiswa dan mahasiswi yang ada di UPH. Lalu link yang sudah dibuat ini akan dibagikan kepada kalian para responden. Halo semua, saya Akila dari PIC kedua. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana masukkan atau membuat reliabilitas internal dalam Excel. Tapi sebelum itu kita membuka hasil dari respon dari teman-teman sekalian dari Microsoft Form, dan kita membuka file Excel. Setelah itu kita melihat responden, di mana ada 31 responden dan ada 12 soal, terdiri dari nomor 1 dan nomor 2 adalah privasi, dan kita memasukkan dalam column batch dari nomor 3 sampai nomor 12. Yang pertama kita menuliskan respon pertama di A2, respon ketiga di A3, respon keempat di A4, dan seterusnya. Untuk lebih cepat kita bisa copy dan drag ke bawah. Setelah itu menuliskan nomor pertanyaan dari 3 sampai 12 dan tekan total, dan selanjutnya hasil dari apa yang mereka buat.
di pertanyaan nomor 3, 10, 10, dan seterusnya sampai pertanyaan nomor 12. Sesuai dengan apa yang mereka isi dalam kuesioner yang telah diberikan. Di sini butuhkan waktu yang sangat teliti dan waktu yang sangat panjang. Kita harus teliti sehingga hasilnya sesuai dari apa yang mereka jawab. Setelah itu kita total dari formulanya dalam sum dari B2 sampai dengan L2 dan sama dengan, dan kita dapat melihat hasilnya, lalu kita buat sama dengan seperti itu pada responden selanjutnya, atau kita drop. Setelah itu kita menambahkan variances dengan formula var dari B2 sampai B32 dan seterusnya. Kita juga menulis komponen sum of variancesnya, dan terakhir kita menulis formula dari Cronbach alpha, dimana ini semua tentu menggunakan formula yang telah kita buat, dimana komponennya dihitung dari pertanyaan pertama sampai ke terakhir ada 10 pertanyaan. Sum of variancesnya itu total dari variancesnya yang formulanya adalah sum, dan variances of total itu adalah formulanya var dari total para responden, dan terakhir Cronbach alpha, dimana kita harus terdiri dari komponen dibagi komponen kurang 1 dikali sum of variances dan dibagi variances of total score. Setelah itu kita mengeditnya dengan rapi, kasih warna di bold dan mengasih tabelnya sehingga rapi dan lebih mudah dimengerti. Kita melihat kembali apakah itu sudah benar dan sesuai dengan hasilnya. Dan sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Aldrian sebagai PIS ketiga, di mana saya akan menjelaskan cara pembuatan ringkasan hasil deskriptif statistik seperti mean, standard error, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, quickness, range minimum, maximum, sum, and count. Pertama-tama kita membuka file yang telah teman kita PIS 2 buat, yaitu Cronbach alpha. Setelah itu kita menambah add sheet dan kita menulis title-nya deskriptif statistik. Nah, dan kita lihat lagi Cronbach alpha-nya, kita totalnya kita copy, lalu kita tempatkan deskriptif statistik dari A1 sampai A32.
sesuai dengan yang di Crunchbase Alpha. Ada 90, 95, 100, 80, 89, 78, 89, 74, 67, dan seterusnya. Jika sudah selesai, kita melihat apakah kita udah ada data analis atau tidak di datanya. Ketika belum, maka teman-teman bisa tekan file, teman-teman option, lalu teman-teman add-ins dan melihat inactive application, di mana analisis toolpath kita harus aktifkan. Kita tekan OK. Nah, setelah itu data analisisnya sudah tertera. Maka setelah itu kita tekan data analisisnya, kita pergi descriptive statistik, lalu kita tekan OK. Nah, setelah kita pergi ke data analisis, kita tekan descriptive statistik, lalu teman-teman boleh menekan OK. Nah, di OK ini, setelah itu kita bisa menginput range-nya, di mana range-nya adalah A2 sampai dengan A32. Setelah itu, teman-teman bisa menekan arah panah ke atas dan teman-teman centang output range. Lalu output range ini di mana teman-teman akan menempatkan. Apakah itu di C4 dan lain-lain. Nah, setelah itu teman-teman bisa menekan OK. Sebentar. Teman-teman bisa kembali ketika belum jadi data analisisnya, berarti teman-teman bisa mengulang lagi, melihat data analisisnya, descriptive text, dan tekan output range. Nah, setelah sudah jadi maka akan timbul seperti mean, standard error, median, most, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, range, minimum, maximum, sum, dan count. Nah, teman-teman bisa mengeditnya melalui menambahkan border, warna, memperbesar kolomnya sehingga tidak terputus. Teman-teman melihat kembali apakah totalnya ini sudah sama. Jika sudah sama, maka descriptive statistik sudah sesuai. Teman-teman juga bisa mengeditnya dengan menambahkan warna dan tentunya borders dan bold sehingga bisa diketahui mana yang penting. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Jason dan saya sebagai PSI 4. Di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan pertanyaan kuesioner teks berupa teks di lampiran A1. Respon subjek penelitian di lampiran B1, reliabilitas internal di BAP 3 dan table 3,1. Tapi sebelum itu kita akan membuat atau membuka terlebih dahulu file Excel yang telah dibuat oleh PSI 3, hasil survei, dan tentunya file Microsoft Word. Di sini pertama-tama kita akan memasukkan pertanyaan teks. Kita akan memasukkannya di lampiran A1. Kita menulis pertanyaan 1 sampai 10, di mana kuesionernya terdapat 1 sampai 12. Namun 1 dan 2 itu adalah pertanyaan privacy, nama, dan NIM. Jadi kita masukkan saja pertanyaan yang dimulai dari 3 sampai 12. Namun 3 dan 12 itu kita anggap sebagai 3 itu 1, nomor 4 itu 2, nomor 3 itu 5, dan seterusnya.
Kita harus menulis setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada keliru dan sama seperti kuesionernya. Nah, setelah kita tulis pertanyaannya, maka kita harus pilih insert caption dan menamai captionnya itu pertanyaan kuesioner. Untuk nantinya ditimbulkan di daftar, seterusnya di lampiran B. Nah, lampiran B ini kita mengisi subject response. Karena subject response terlalu panjang, ini terlalu panjang, maka kita screenshot dan kita cantumkan ini dalam lampiran B. Sama kita insert caption lalu menamainya respon subject untuk nanti ada daftar. Nah, yang terakhir rehabilitasi internal di BAP 3. Kita ganti title-nya rehabilitasi internal Crown Sponge Alpha. Kita buka file Excel, lalu kita copy table-nya. Sama, ini juga beberapa yang tidak termasuk karena terlalu kebesaran table-nya. Kita copy, kita insert caption juga, kita menambahkan table, jadinya nama table-nya 3,1. Langsung kita pergi ke penelitian. Kita pergi ke daftar. Yang pertama daftar table, kita insert table of figures dan kita langsung dan dia langsung muncul. Dan kita pilih table, lalu daftar lampiran. Kita pilih pertanyaan question R1, lampiran B, subject, respon subject. Sehingga pada daftar lampiran atau daftar table, kita klik menu kanan control klik, langsung dia akan membawa kita ke halaman selanjutnya. Lalu di 3 metode penelitian, kita menemukan 3,1 dengan title rehabilitasi internal. Nah, sekarang kita mencoba untuk kita menekan daftar table maupun daftar lampiran. Dia langsung bawa kita ke halaman yang kita tuju. Halo semua, perkenalkan nama saya Matthew, saya sebagai PIC kelima. Saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan ringkasan hasil deskriptif statistik bab keempat tabel 4.1. Pertanyaan kuesioner tes berupa screenshot di bab ketiga gambar 3.1. Dan aktivitas di tim berupa screenshot di lampiran gambar C1. Sebelum itu, kita harus membuka terlebih dahulu Microsoft Word yang telah teman kita buat, dan membuka Microsoft Excel yang telah PIC 3 buat, dan membuka chat Teams dan survei pertanyaannya. Pertama, masukkan ringkasan hasil deskriptif statistik di bab keempat, lalu kita mengganti namanya terlebih dahulu. Lalu membuka Microsoft Excel dan copy. Lalu menempatkannya di sini, lalu kita mengganti namanya menjadi tabel 4.1. Lalu di dasar tabel kita menambahkan 4.1. Oke. Dan kita telah mengetahui halamannya. Setelahnya pertanyaan kuesioner berupa screenshot, gantikan labelnya screenshot pertanyaan-pertanyaannya, lalu taruh di sini menggunakan gambar 1, gambar 2 dan seterusnya. Setiap gambar merupakan gambar 1. Oke, dan terdapat 4 gambar. Berarti ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan title-titlenya. Nah, setelah itu kita memasukkan dia ke daftar gambar, yaitu pilih reference, insert table of figures, insert caption terlebih dahulu, dan insert table of figures. Selanjutnya kita screenshot chat Teams dan memasukkannya ke dalam lampiran C1. Di sini kita tidak terlalu banyak menggunakan chat Teams karena kita sering bertemu dan juga karena kita sekelas. Jadi kita saling berkomunikasi secara langsung. Dan tadi kita juga setelah melakukan kerja kelompok pada hari Kamis, dan screenshotnya
masukkan di lampiran C. Nah, setelah ini teman-teman kita akan membuat daftar lampiran tambahan, yaitu lampiran C. Oke, dimana sebelumnya telah dibuat lampiran A dan B. Lalu kita tinggal menambahkan gambar, yaitu title-nya screenshot teams. Oke. Dan masukkannya ke dalam daftar lampiran. Kita insert table of figures dan setelah itu menemukan halamannya. Sekali klik Ctrl menggantikan title di bab keempat deskripsi statistik dan bab ketiga di 3.2 pertanyaan kuesioner. Ketika kita menekan gambar, lalu maka langsung ke halaman gambar. Ketika kita menekan tabel, oke, maka akan langsung ke halaman tabel. Dan juga kita menggunakan ke daftar tabel langsung dan juga ke daftar lampiran langsung. Melalui daftarnya saja, kita tidak perlu scroll satu persatu. Oke, jadi itu semua yang telah menjadi tugas dari PIC kelima. Demikian, terima kasih.